Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Sultan Agung Muda, perkenalkan nama saya Awalin Maratus Soleha. Saya mahasiswi semester 1 Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Indri Kartika, SE MSI AKCA, selaku dosen mata kuliah akuntansi dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal umum, kemudian buku besar sampai dengan neraca saldo. Mau tahu kelanjutannya? Check this out. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum terlebih dahulu. Apa sih itu jurnal umum? Ya, jurnal umum yaitu alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Kronologis di sini tuh maksudnya berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi dengan menunjukkan akun yang harus didebitkan dan akun yang harus dikreditkan beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Jurnal umum juga jurnal yang harus dibuat sebelum dibukukan ke buku besar. Nah, di sini ada sedikit informasi mengenai jurnal umum. Dan menurut saya ini penting karena sebelum kita mengerjakan jurnal umum, ada baiknya kita memahami isi dari jurnal umum tersebut. Jadi di sini untuk akun, aset, beban, dan price, jika bertambah, posisi normalnya itu di debit. Sedangkan untuk kelompok akun hutang, modal, dan pendapatan, jika bertambah itu posisi normalnya di kredit. Kemudian di sini akun real yaitu akun yang akan dibawa seumur hidup oleh perusahaan. Dan akun real itu terdiri dari 3 jenis kelompok akun. Yang pertama yaitu aset atau aktiva, yang kedua itu kewajiban atau liability, dan yang ketiga itu equity atau modal. Dan untuk nomor akun kelompok aset itu didahului dengan angka 1. Misal kas itu termasuk ke dalam aset. Jadi kas itu didahului dengan angka 1, misal 100 atau 1.1. Kemudian yang kedua, itu untuk kelompok akun kewajiban atau liability. Misal kewajiban itu utang usaha itu termasuk kewajiban. Jadi pada jurnal umum, pada bagian ref, nomor akunnya didahului dengan angka 2, misal 2.1 atau 200. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kelompok akun modal atau equity, untuk nomor akunnya didahului dengan angka 3, misal modal pemilik. Modal pemilik itu termasuk ke dalam kelompok akun modal. Jadi untuk nomor akunnya didahului dengan angka 3, misal 301 atau 3.1 dan seterusnya. Kemudian akun nominal. Akun nominal yaitu akun yang bersifat sementara. Untuk kelompok akun nominal itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua itu beban. Dan seperti halnya tadi, untuk nomor akun kelompok akun pendapatan itu didahului dengan angka 4, misal 401 atau 4.1. Kemudian untuk kelompok akun beban itu sama halnya dengan yang lain, didahului dengan angka 5, misal 501 atau 5.1. Nah, sebelum kita mengerjakan jurnal umum, kita harus mengerti tentang apa sih kegunaan dari kolom-kolom pada jurnal umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama yaitu ada kolom tanggal. Kolom 1 yaitu digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian untuk kelompok tabel nomor 2, tabel 2 yaitu keterangan digunakan untuk mencatat nama akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Kemudian untuk tabel atau kolom 3 yaitu ref digunakan untuk mencatat nomor akun ketika diposting ke buku besar. Kemudian untuk tabel 4 yaitu debit digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebitkan, dan untuk kolom kelima yaitu kredit digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan.
Contoh soal yaitu transaksi yang terjadi pada sebuah usaha jasa kantor akuntan publik milik Alin pada bulan Agustus 2020. Dan di sini untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Agustus 2020 berbunyi Alin menginvestasikan harta pribadinya berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan sebuah kendaraan senilai 50 juta rupiah. Nah, di sini Alin selaku pemilik perusahaan, dia menginvestasikan harta pribadinya nih berupa uang tunai, dan uang tunai itu nama akunnya kas pada jurnal umum perusahaan. Nah, jadi jika kas bertambah dan kas itu termasuk ke dalam kelompok akun aset. Jadi jika aset bertambah, maka berada di kolom debit. Berarti ini untuk kasnya berada di sisi debit. Dan sebuah kendaraan senilai 50 juta rupiah, dan berarti secara otomatis kendaraan pada perusahaan itu bertambah dan kendaraan itu termasuk aset. Jadi kendaraan pada perusahaan itu bertambah berarti pada sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Jadi jurnalnya seperti ini. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah dan kemudian kendaraan bertambah di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kan Alin menginvestasikan. Jadi Alin itu sebagai pemilik perusahaan. Jadi otomatis modal Alin itu bertambah, modal perusahaan itu bertambah. Jadi modal bertambah itu berada di sisi kredit. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi modal Alin itu bertambah di sebelah kredit sebesar 150 juta. Nah, sebelum kita lanjut ke transaksi selanjutnya, ada baiknya kita melihat pada sisi kredit dan debit. Apakah sudah balance antara kolom debit dan kredit? Jika sudah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Jadi, pada setiap transaksi untuk kolom debit dan kredit itu harus balance. Kemudian untuk transaksi kedua yaitu tanggal 3 Agustus. Mendapat sumbangan peralatan kantor seharga 10 juta rupiah dari sahabatnya dan dibayar beban angkut peralatan sebesar 100.000 rupiah. Nah, di sini peralatan itu termasuk ke dalam kelompok akun aset. Jadi, secara otomatis aset perusahaan bertambah. Jadi, nama akunnya yaitu peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Karena ini perusahaan jasa, dalam perusahaan jasa itu tidak ada namanya nama akun untuk beban angkut. Jadi, untuk beban angkut ini dimasukkan ke dalam transaksi peralatan kantor tersebut. Jadi, untuk akun beban angkut itu hanya ada di perusahaan dagang atau manufaktur. Jadi, pada perusahaan jasa itu tidak ada yang namanya akun beban angkut. Jadi, kita masukkan ke transaksi peralatan tersebut. Berarti peralatan tersebut bertambah di debit senilai 10.100.000 rupiah. Dan kemudian untuk jurnalnya seperti ini. Dan kemudian secara otomatis karena peralatan bertambah, jadi dan peralatan itu sumbangan dari kantor, maksudnya sumbangan dari pemilik perusahaan yaitu sahabatnya Alin, pemilik perusahaan. Jadi modal perusahaan, modal Alin itu bertambah sebanyak 10 juta rupiah yang berada di sisi kredit. Kemudian kenapa kasnya berkurang? Karena ya tadi dibayar beban angkut peralatan sebesar 100.000 rupiah. Jadi secara otomatis itu kita mengeluarkan kas, kita mengeluarkan uang untuk membayar beban angkut peralatan tersebut. Jadi kas kita berkurang. Kas berkurang itu di kredit ya, karena tadi kas bertambah itu di debit. Jadi kebalikannya, kalau kas berkurang berarti pada sisi kredit sebesar 100.000 rupiah. Ya, kemudian kita akan membahas
pada transaksi ketiga. Pada tanggal 5 Agustus, menyewa sebuah kantor untuk 2 tahun dibayar di depan sebesar 30 juta rupiah. Jadi nama akunnya yaitu beban sewa kantor dibayar di muka. Kenapa nama akunnya beban? Termasuk ke beban karena ada jangka waktunya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, sedangkan kita belum menggunakannya. Jadi, jika ada pertanyaan atau jika ada transaksi yang menyebutkan, misal seperti asuransi untuk 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, menyewa sebuah kantor, menyewa sebuah gedung, dan di situ ada jangka waktunya, dan kemudian kita sudah membayar, jadi masuknya itu ke beban asuransi dibayar di muka atau beban sewa kantor dibayar di muka. Jadi nama akunnya yaitu beban sewa dibayar di muka sebesar 30 juta rupiah bertambah di sebelah debit, kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit. Beban itu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk price, aset, dan beban jika bertambah itu berada di sisi debit. Kemudian, jadi di sini karena beban perusahaan bertambah, maka berada di sisi debit. Kemudian untuk kas, jadi tadi dijelaskan di soal bahwa dibayar di depan, jadi kita sudah membayar untuk sewa kantor tersebut. Jadi kas kita berkurang, berada di sisi kredit. Kemudian kita lanjut ke tanggal 7, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 20 juta. Jadi nama akunnya perlengkapan berada di sisi debit karena bertambah. Kemudian karena kita membeli dan membelinya secara tunai berarti kas kita berkurang, berada di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-5, yaitu tanggal 9 Agustus terjadi transaksi yang berbunyi membeli 3 perangkat komputer dengan harga faktur sebesar 100 juta rupiah dan biaya pengiriman komputer sebesar 1 juta rupiah. Atas transaksi tersebut ditandatanganilah sebuah wesel yang berbunga 6% yang akan jatuh tempo dalam waktu 120 hari. Jadi untuk jurnal umumnya seperti ini. Peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 101 juta rupiah. Kenapa 101 juta rupiah? Sama halnya pada transaksi tanggal 3 Agustus. Jadi di dalam perusahaan jasa tidak ada yang namanya akun beban angkut. Jadi kita masukkan biaya pengiriman ini ke dalam peralatan sebesar menjadi 101 juta rupiah. Kemudian untuk utang wesel bertambah di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Kenapa berbunyinya utang wesel bukan utang usaha? Karena di sini disebutkan bahwa transaksi tersebut ditandatangani sebuah wesel berbunga 6%. Nah, jadi ketika terdapat soal atau terdapat transaksi yang menyebutkan ditandatangani sebuah wesel, berarti termasuknya ke akun utang wesel. Seperti itu. Dan ketika utang bertambah itu berada di sisi kredit. Berarti ini untuk utang wesel bertambah di sisi kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk kas berkurang di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Karena tadi kita membayar biaya angkut pengiriman komputer sebesar 1 juta rupiah. Dan otomatis kas kita berkurang untuk membayar biaya pengiriman komputer tersebut. Ya, kemudian pada tanggal 10 Agustus terjadi transaksi yaitu mengembalikan sebagian bahan habis pakai yang dibeli pada tanggal 7 Agustus karena tidak sesuai spesifikasi. Jumlah bahan habis pakai yang dikembalikan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Jadi,
Tadi pada tanggal 7 Agustus kita membeli perlengkapan secara tunai sebesar 20 juta nih. Nah, karena perlengkapan tersebut tidak sesuai spesifikasi, maka kita kembalikan perlengkapan tersebut sebesar 3 juta rupiah. Jadi untuk transaksinya seperti ini. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 3 juta, kemudian untuk perlengkapan berkurang sebesar 3 juta di kredit. Kenapa nama akunnya kas berada di debit? Karena tidak sesuai spesifikasi dan kita membayar perlengkapan tersebut secara tunai. Jadi otomatis kas kita bertambah karena barang tersebut dikembalikan, jadi uang kita kembali. Kemudian perlengkapan berada di sebelah kredit karena perlengkapan berkurang, karena yang tadinya perlengkapan itu 20 juta, karena tidak sesuai spesifikasi, maka kita akan kembalikan. Jadi perlengkapan kita secara otomatis berkurang sebesar 3 juta rupiah, berada di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 12 Agustus terjadi transaksi. Menyelesaikan jasa pembuatan sistem akuntansi untuk PT Karawang sebesar 50 juta rupiah. Diterima kas 25 juta rupiah dan sisanya disepakati Wesel tagih berbunga 15% yang akan jatuh tempo dalam waktu 80 hari. Jadi untuk transaksi pada tanggal 12 Agustus itu seperti ini. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah, kemudian piutang Wesel bertambah di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah, kemudian pendapatan usaha bertambah di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Kenapa akunnya kas? Yang pertama ini, kenapa akunnya kas? Karena tadi kita sudah diterima kas sebesar 25 juta rupiah. Otomatis kas kita bertambah sebesar 25 juta rupiah. Kemudian kenapa disebutnya piutang Wesel bukan piutang usaha? Karena di sini tertera bahwa disepakati Wesel tagih berbunga 15% yang akan jatuh tempo pada tanggal yang akan jatuh tempo dalam waktu 80 hari. Jadi di sini sudah tertera bahwa di sini itu disepakati Wesel. Jadi bunyinya itu akunnya piutang Wesel, bukan piutang usaha. Kemudian pendapatan usaha. Kenapa pendapatan usaha? Karena kita sudah menyelesaikan jasa kita untuk untuk pembuatan sistem akuntansi untuk PT Karawang. Berarti secara otomatis pendapatan usaha kita bertambah. Nah, pendapatan bertambah itu di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 13 Agustus, membayar asuransi kendaraan untuk 1 tahun sebesar 2.500.000. Untuk transaksinya berbunyi seperti ini. Untuk jurnalnya. Asuransi dibayar di muka sebesar 2.500.000 bertambah di sebelah debit. Kemudian untuk kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Nah, seperti halnya yang sudah saya tadi jelaskan, bahwa jika terdapat jangka waktunya, maka itu disebut dengan beban asuransi dibayar di muka seperti halnya tadi. Seperti ini. Kemudian untuk tanggal 14 Agustus, transaksi 14 Agustus menyelesaikan jasa konsultasi keuangan pada PT Fiesta senilai 30 juta rupiah dan akan diterima kemudian. Untuk jurnal umumnya berbunyi seperti ini. Piutang usaha bertambah di sebelah debit sebesar 30 juta rupiah dan pendapatan usaha bertambah sebesar 30 juta rupiah yang berada di kolom kredit.
Kenapa berbunyi piutang usaha? Karena kita belum menerima uang tersebut. Kita belum menerima apa yang harus kita terima. Karena kita sudah menyelesaikan jasa dan di sini tertera akan diterima kemudian. Kemudian kenapa di sini masuknya pendapatan usaha? Karena kita sudah menyelesaikan jasa kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi masuknya ke pendapatan usaha. Kemudian untuk tanggal 16 Agustus, untuk transaksi pada tanggal 16 Agustus berbunyi menggunakan jasa servis kendaraan sebesar 5 juta rupiah dan akan dibayar kemudian. Untuk jurnal umumnya berbunyi seperti ini. Beban servis kendaraan bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan utang usaha bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Kenapa masuknya beban kendaraan? Karena kita menggunakan jasa servis kendaraan, berarti masuknya ke beban. Jadi beban kita bertambah sebesar 5 juta rupiah yang berada di sebelah debit. Kemudian untuk utang usaha kita bertambah di sebelah kredit. Kenapa bunyinya utang usaha? Karena kita menggunakan jasa servis kendaraan tetapi kita belum membayar jasa servis kendaraan tersebut dan di sini tertera bahwa akan dibayar kemudian. Kemudian untuk transaksi tanggal 18 Agustus menandatangani kontrak pengauditan laporan keuangan PT Dewi Rati. Nilai kontrak sebesar 50 juta rupiah dan pendapatan kontrak akan diterima 3 kali proporsional dengan penyelesaian pekerjaan. Jadi untuk transaksi pada 18 Agustus jurnal umumnya seperti ini. Piutang usaha bertambah di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk pendapatan usaha bertambah di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Kenapa masuknya piutang usaha? Ya, sama halnya tadi, sama halnya transaksi-transaksi sebelumnya bahwa jika kita belum menerima uang, belum menerima apa yang seharusnya kita terima karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, maka masuknya itu piutang usaha. Kemudian pendapatan usaha karena sudah ditandatangani kontrak untuk pengauditan laporan keuangan PT Dewi Rati. Jadi itu termasuk ke akun pendapatan usaha dan bertambah pada sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 20 Agustus membeli sebuah kendaraan untuk keperluan pribadi seharga 40 juta rupiah secara tunai. Untuk tanggal 20 Agustus, jurnal umumnya berbunyi seperti ini. Prive Alin, karena Alin itu pemilik perusahaan, Prive Alin bertambah di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 25 juta rupiah. Mungkin ada jadi kita jangan terkecoh karena di sini itu membeli sebuah kendaraan. Jadi kita harus membaca transaksi atau soal-soal itu sampai tuntas, sampai selesai. Jadi di sini itu transaksinya membeli sebuah kendaraan untuk keperluan pribadi. Jadi jadi perusahaan mengeluarkan kas. Jadi kas perusahaan berkurang. Untuk prive pemilik perusahaan yaitu Alin sebesar 40 juta secara tunai. Jadi transaksinya seperti tadi. Prive Alin bertambah di sebelah debit, kemudian kas berkurang di sebelah kredit. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 22 Agustus berbunyi menerima piutang atas transaksi pada tanggal 14 Agustus. Mari kita lihat soal pada transaksi tanggal 14 Agustus. Menyelesaikan jasa konsultasi senilai 30 juta rupiah akan diterima kemudian. Jadi untuk jurnal umumnya seperti ini. Kas
bertambah di sebelah debit sebesar 30 juta rupiah karena tadi kita menerima ya, karena kita menerima piutang, jadi kita menerima apa yang harusnya kita terima karena kita sudah menyelesaikan jasa kita. Jadi kas bertambah, kemudian piutang usaha karena tadi kan piutang bertambah nih, jadi otomatis piutang usaha kita berkurang kan karena sudah dibayar oleh PT Karawang tadi sebesar 30 juta. Berarti piutang usaha jika berkurang itu berada di sisi kredit sebesar 30 juta. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 26 Agustus, membayar jasa servis kendaraan pada transaksi tanggal 16 Agustus. Mari kita lihat transaksi tanggal 16 Agustus. Nah, tadi pada tanggal 16 Agustus itu perusahaan menggunakan jasa servis kendaraan sebesar 5 juta rupiah ya. Nah, dibayar nih pada tanggal 26 Agustus. Jadi, untuk jurnal umumnya berbunyi seperti ini. Untuk utang usaha berkurang di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kas kita berkurang, kas perusahaan berkurang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Sama halnya piutang usaha karena tadi kita harus membayar apa yang seharusnya kita bayar, dan pada tanggal 26 itu kita sudah membayar jasa servis kendaraan tersebut. Nah, jadi utang usaha kita itu berkurang. Nah, utang usaha itu jika berkurang itu berada di sisi kredit. Berada di sisi debit. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 28 Agustus, membayar biaya gaji sebesar 20 juta rupiah, kemudian biaya listrik, air, dan telepon sebesar 5 juta rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 3 juta rupiah. Untuk transaksinya berbunyi seperti ini. Beban gaji bertambah di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah, kemudian beban listrik, air, telepon bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta, dan beban lain-lain bertambah di sisi debit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kasnya berkurang, kas perusahaan berkurang karena untuk membayar beban-beban tersebut, jadi kasnya berkurang kan, berada di sisi kredit sebesar 28 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 30 Agustus yaitu bahan habis pakai yang tersisa pada akhir bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk jurnal umumnya seperti ini. Beban perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 16 juta rupiah, kemudian perlengkapan berkurang di sebelah kredit sebesar 16 juta rupiah. Kenapa 16 juta rupiah? Karena tadi sebelumnya kita ada sempat transaksi membeli perlengkapan sebesar 20 juta rupiah, kemudian direturn atau dikembalikan lagi sebesar 3 juta rupiah karena tidak sesuai spesifikasi. Jadi perlengkapan menjadi 17 juta rupiah, kemudian pada tanggal 30 Agustus tadi perlengkapan yang tersisa itu pada akhir bulan sebesar 1 juta rupiah. Jadi 17 juta dikurangi 1 juta hasilnya 16 juta rupiah. Jadi yang kita pakai, yang perusahaan pakai itu perlengkapan yang perusahaan pakai itu dimasukkan ke jurnal umum. Jadi bukan 1 juta yang dimasukkan, tetapi perlengkapan yang sudah digunakan oleh perusahaan sebesar 16 juta rupiah. Kemudian di total debit di total sampai tanggal 1 sampai 30 sama halnya dengan kredit juga di total tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian mendapatkan hasil sebesar 555.600.000 rupiah, dan ini sudah balance, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengisi kolom ref, kita harus memilah dari jurnal umum tersebut mana yang berada pada kelompok aset, mana yang berada pada kelompok price, beban, dan seterusnya. Nah, setelah sudah memilah, jadi hasilnya seperti ini.
Jadi untuk kelompok akun aset itu didahului dengan angka 1 seperti ini. Kemudian untuk kewajiban didahului dengan angka 2 seperti ini nomor akunnya. Kemudian untuk modal atau equity itu didahului dengan angka 3 seperti ini. Kemudian untuk pendapatan dan beban juga seperti ini. Angka depannya itu didahului dengan angka 4 dan 5. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan. Jadi tinggal kita masukkan kas itu 100. Kemudian kendaraan itu 106. Jadi kita setelah kita memilah seperti ini, kita tinggal memasukkan ke nomor ref, ke kolom ref. Kemudian hasilnya seperti ini kolom refnya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian setelah kita memasukkan nomor ref ke dalam jurnal umum, selanjutnya kita masuk ke buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku besar yaitu tempat pemindahan catatan akuntansi dari jurnal umum untuk mengelompokkan transaksi keuangan sejenis ke dalam akun atau perkiraan. Nah, di sini sebelum kita memasuki bagaimana cara mengerjakan jurnal umum, saya akan menjelaskan mengenai membuat jurnal umum. Jadi, jurnal umum itu terdiri dari 6 kolom. Yang pertama tanggal, kemudian keterangan, kemudian ref, debit, kredit, kemudian saldo. Nah, di sini juga harus ada nama akun seperti kas, piutang usaha, atau lain-lain. Jadi, misal ini kas. Kemudian di sini untuk nomor akun, jadi nomor akun kas itu di atas tadi itu nomornya 100. Jadi untuk buku besar itu seperti ini. Di sini di atasnya didahului dengan tulisan buku besar, kemudian nama akun, nomor akun, kemudian baru tabel buku besar seperti ini. Dan ref di sini itu berbeda dengan ref di jurnal umum. Jadi untuk ref di buku besar itu, JU itu kepanjangan dari jurnal umum. Jadi kita lihat misal kas pada tanggal 1 itu transaksi pertama itu mohon maaf kas pada kas pertama, pada kas pengeluaran pertama itu tanggal 1 ada kas masuk ke perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Jadi untuk kas pertama itu pada jurnal umum 1. Kemudian untuk jurnal umum 1 pada ref itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kemudian untuk jurnal umum kedua, jurnal umum 2 itu dari tanggal 10 sampai tanggal 26. Kemudian untuk jurnal ketiga, jurnal umum ketiga itu dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Jadi untuk ref ini jadi berbeda ya. Jadi untuk ref jurnal umum itu diisi dengan nomor akun, dengan halaman jurnal umum mereka. Jurnal umum nama akun tersebut. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini itu sudah tercantum ya buku besar. Untuk yang pertama itu buku besar kas. Jadi ini kas, kemudian ini nomor akunnya dan ini transaksi kas selama bulan Agustus tersebut. Seperti ini, misal tanggal 1 itu 100 juta. Jadi untuk kolom debit itu pemasukan. Jadi perusahaan menerima kas, perusahaan menerima uang. Jadi maksudnya di debit jika perusahaan mengeluarkan kas, misal membayar atau seperti membayar hutang atau membeli peralatan, perlengkapan.
itu masuknya di kredit. Kemudian untuk saldo itu selisih. Jadi untuk perhitungan debit dan kredit itu di saldo. Jadi jika debit dengan debit itu ditambah, kemudian misal ini debit, kemudian dikurangi 100.000 sama dengan 99.900 rupiah, kemudian dikurangi lagi, kemudian ditambah. Jadi untuk debit itu ditambah, untuk kredit itu dikurang. Kemudian ini untuk piutang usaha, untuk akun piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan seperti ini. Kemudian ini untuk sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, kendaraan, peralatan, hutang usaha, hutang wesel, modal alin, prive alin, kemudian pendapatan usaha, beban gaji, beban perlengkapan, beban listrik, air, telepon, dan ini yang terakhir yaitu beban servis kendaraan dan beban lain-lain. Jadi di sini tuh untuk akun, jadi tuh tidak dijadikan satu. Jadi per misal beban lain-lain itu sendiri, beban kendaraan itu sendiri transaksinya. Jadi tidak disatukan, jadi dipisah. Seperti ini. Jadi pada buku besar itu tetap berlaku yang namanya tadi untuk aset beban prive itu jika bertambah itu berada di debit, dan kemudian sebaliknya. Dan jika seperti pendapatan, kemudian modal, hutang itu jika bertambah berada di sisi kredit. Jadi seperti ini, misal ini untuk kelompok akun aset, kelompok akun aset itu jika bertambah itu berada di sisi debit. Lain halnya dengan hutang. Seperti ini, hutang modal itu jika bertambah itu berada di sisi kredit. Jadi jika bertambah di sisi kredit, jika berkurang di sisi debit. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo ya? Neraca saldo yaitu suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai kode akun yang bersumber dari buku besar. Nah, jika neraca saldo itu untuk kolom-kolomnya hanya terdapat 4 seperti ini, nomor akun, nama akun, kemudian debit dan kredit. Dan hasilnya dari transaksi buku besar tersebut, jadilah neraca saldo seperti ini. Dan ini untuk kelompok akun aset beban prive itu berada di debit. Dan untuk seperti modal, hutang, modal dan pendapatan itu berada di sisi kredit. Kemudian jika sudah ini tuh bersumber dari buku besar. Jadi jumlah buku besar, jumlah dari kelompok-kelompok akun pada jurnal, kelompok-kelompok akun pada buku besar seperti ini. Misal kas itu total dari kas itu sebesar 46.400.000, kemudian piutang usaha 50 juta, piutang wesel 25 juta, kemudian perlengkapan sebesar 1 juta, dan seterusnya. Kemudian totalnya itu dimasukkan ke dalam neraca saldo seperti ini. Dan kemudian jika sudah ditotal, di jumlah untuk kolom debit sendiri dan untuk kolom kredit sendiri, dan menghasilkan sebesar 390 juta rupiah. Dan ini alhamdulillah debit dan kreditnya balance. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila penyampaian saya yang kurang jelas, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya, dan semoga bermanfaat.
Ekonomi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.